harus lebih mampu beradaptasi. Kata adaptasi dan apresiasi ini menjadi ruang kontemplasi mungkin bagi dalang-dalang saat ini, bagaimana betul-betul harus mengikuti arus informasi, terutama sekarang di samping digitalisasi yang luar biasa. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya kehadiran dalang muda, Dalam kerusuhan. Bung Cepi Wiesa. Kalau dalang itu biasanya dipanggil Ki biasanya Kak. Jadi ini sebagai tapi ini kita ada kan utos sepuh biasa nama, tapi semuanya sekarang biasanya Ki lah gitu. Ki dalang ya, jadi di Ki Cepi. Nah, gitu. Nah, posisi saya ini berdampingan, ini nyaris seperti ini ya. Ini katakan jagat gitu ya. Nah, kita ini seperti wayang ini. Ya. Ngomongnya kan begini Ya. dan ada dalang Berhadapan-hadapan gitu. Ini sebetulnya berhadapan-hadapan nih. Jadi jagat ini ya, jagat alit. Jagat alit. Ya, kemudian ya ini dialog kan begitu. Ki Cepi. Kalau dalang kan Ki ya gitu. Panggilannya Ki dalang. Ini muda nih, masih muda. Jadi Gen Z ya. Gitu. Nah, jarang-jarang kan ada dalang Gen Z gitu. Nah, tentu ada suasana batin yang berbeda nih. Ya. Sekarang ya. nih. Ketika era serba canggih gitu ya. Anak-anak sekarang kan sudah main ya, itu pertunjukan itu sudah melekat itu hari-hari. Kalau mereka pingin hiburan atau apa gitu ya kan tinggal klik scroll gitu kan, kayak begitu. Nah, itu gimana tuh sebetulnya suasana kebatinannya, bagaimana tuh Ki dalang era sekarang nih? Harus lebih mampu beradaptasi. Sebetulnya di pedalangan kata adaptasi ini sudah sangat ditekankan sejak jauh-jauh hari, Kang. Bahkan setelah pewayangan sempat mati tahun 80-an, itu tahun 90-an betul-betul ada sebuah moto atau katakanlah kata yang digunakan untuk memotivasi mungkin ya secara komunal, itu adaptasi dan apresiasi. Kata-kata itu betul ditekankan kepada pegiat-pegiat pedalangan waktu itu. Bahkan sampai hari ini justru bahkan kata adaptasi dan apresiasi ini menjadi ruang kontemplasi mungkin bagi dalang-dalang saat ini, bagaimana betul-betul harus mengikuti arus informasi, terutama sekarang di samping digitalisasi yang luar biasa. Nah, juga harus memiliki saringan tentunya. Karena yang disuguhkan di panggung kepada masyarakat itu harus betul-betul matang, Kang. Ya, sekarang kan eranya informasi itu setiap detik bisa kita terima. Ya, artinya kudu sanggup ngigelan eta pengitan. Iya. Tapi kan ada pakem. Ya, ada pakem. Nah, itu gimana tuh? Biasanya kan ini pakem ini kan konvensi. Ya, konvensi ya. Kesepakatan bersama. Nah, ini perkembangan ini kan pasti dia ada inovasi, kebaruan gitu. Nah, biasanya antara konvensi dan inovasi ini ada ketegangan tuh. Iya kan? Nah, itu gimana tuh caranya gitu supaya wayang ini juga bisa adaptif begitu? Ya. Kalau berdasarkan pengalaman, memang Kang, seperti di padepokan kami misalkan di Giri Hurip, itu kan mengangkat semi modern, Kang, konsepnya. Secara konsep semi modern yang memang dalam gending misalkan atau dalam tokoh-tokoh yang kita gunakan pun itu disesuaikan dengan era saat ini. Misalkan sekarang nih Pilpres, nah kita juga ada garapan tahun besok mau bikin parodi dari para capres-capres ini. Ya memang dari pengalaman juga ada ketegangan-ketegangan itu sempat terjadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak meninggalkan esensi dari pewayangan itu sendiri apa gitu. Misalkan
memang ada gending yang tidak boleh diubah gitu, ataupun memang kakawen nyandra yang tidak boleh diubah secara teks misalkan. Lalu kemudian harus dijelaskan kakawen, nyandran itu ya, supaya teman-teman kita. Mungkin saya bisa mulai dengan dari lakon kan. Nah. Oke, boleh. Lakon ini masih banyak yang bingung dalam jenis-jenis lakon pewayangan gitu. Yang saya temukan dari literatur Padalangan sampai hari ini, lakon pewayangan itu kalau di Jawa Barat Kang mungkin agak beda kalau di Jawa Tengah ataupun Jawa bagian wetan mah. Tapi kalau di Jawa Barat itu terbagi 3 jenis lakon. Yang pertama ada lakon galur, yang itu memang lakon yang tidak boleh namanya dirempak gitu. Dari awal bubuka, gending sampai jiro penutupan itu harus seperti itu. Lakon galur ini menceritakan kelahiran para tokoh-tokoh yang nantinya jadi di Mahabharata itu Kang. Jujutan gitu. Lalu ada lakon sempalan, yang mana lakon sempalan ini boleh diubah tetapi tidak boleh secara radikal ya. Nah, itu ulah radikal teh ngaranna gitu. Ya. Lalu ada lakon carangan. Nah, justru uniknya dari tahun 2000-an sampai ke sini, dalang-dalang itu lebih bermuara di lakon carangan ini. Carangan itu lebih bebas. Bebas. Itu dalang diberikan keleluasaan untuk berekspresi. Ya misalkan kalau buat penginten di kami ya menggelutinya lakon carangan itu. Ya, termasuk tokoh-tokoh. Tokoh-tokohnya pun sama. Ya, disesuaikan. Baru. Nah, tokoh-tokoh alur cerita. Nah, juga. Betul, alur cerita juga sama. Itu makanya tadi ada rencana mengangkat tokoh-tokoh para yang jahat gitu kan. Yang gitu. Lagi musimnya ini. Karena memang ini kan juga ada wayang, ada dalang ya, kan, sama gitu kan sebetulnya. Ya betul. Menarik gitu. Jadi kemarin waktu Hari Wayang Sedunia bulan ini ya. November sekarang. Ya. Nah, sayangnya di kita nih agak sepi nih. Betul. Tidak ada yang boleh jadi ini bukan di kita saja tapi nasional. Secara nasional ada mungkin ya. Kalau secara nasional ya itu justru 1-2. Jadi Hari Wayang ini terutama secara perspektif pribadi masih menilai masih tabu gitu Kang. Belum dijadikan sebuah bahan refleksi bersama. Jadi hanya seremonial saja gitu. Setelah Hari Wayang berlalu, ya udah selesai semuanya gitu. Nah, justru diharapkan ketika memang Hari Wayang ini diperingati setiap tahun, ada gerakan-gerakan yang berkesinambungan seharusnya gitu. Tapi ya karena keterbatasan ruang komunal yang memang ruang itu benar-benar hidup, bukan hanya bergerak ketika ada momen-momen tertentu, ya mungkin bisa lahir gerakan itu. Tapi karena tidak ada sampai sejauh ini, ya begitulah. Hari Wayang pun masih sekedar sagebrakaneun gitu Kang. Ya kemarin juga denyutnya kurang begitu terasa tuh. Di Tasik, di beberapa, bukan di beberapa, justru kebanyakan di daerah di Jawa Barat juga sama. Yang paling Bandung lah. Bandung, kota Bandung, Kabupaten Bandung, itu ada gerakan yang rutin. Tapi kalau di daerah lain belum ada, termasuk Priangan Timur. Nah itu faktor apa tuh yang membuat denyutnya sekarang agak meredup begitu? Apakah karena faktor regenerasi atau bagaimana begitu? Sekarang ini kan para dalang juga pada sepuh gitu kan, kemudian yang melanjutkannya juga regenerasi juga sama Kang, jadi faktor paling utama kalau berbicara gerakan, karena memang masih bisa dihitung jari sampai saat ini kelompok-kelompok pedalangan yang betul-betul masif gitu. Masih terhitung jari. Ya yang jadi balong arurang di Tasik gitu, itu betul-betul kaperhatikeun. Misalkan di kota ya paling cuma ada berapa orang gitu. Bahkan kalau mau bicara di wilayah administratif yang tercatat di pemerintahan pun cuma ada beberapa orang saja. Nah itu juga boleh jadi karena pagelaran wayang itu kan melibatkan banyak orang ya. Nah itu bagaimana dari sisi kekinian nih? Apakah itu masih memang relevan? Harus termasuk itu salah satu pakem yang tidak bisa diganggu gitu. Artinya melibatkan banyak orang gitu.
harus selalu begitu atau bagaimana? Justru saat ini kebanyakan mencoba menyiasati itu, Kang. Jadi untungnya tuh ya mungkin karena tertolong dengan jenis lakon tadi yang termasuknya ke lakon carangan, dengan diberikan kebebasan, keleluasaan untuk berkreasi dan inovasi, sehingga kalau berbicara personil ya untungnya masih bisa diubah-ubah gitu. Di grup kami pun sampai hari ini kadang 5 orang itu bisa, tergantung kebutuhan. Paling banyak sekarang 10 orang lah gitu. Itu 10 orang itu sudah minimal tuh sebetulnya ya. 5 itu sebetulnya sangat kurang. 10 itu minimal. Ya, minimal kan. Belum lagi kru gitu. Ya, artinya kalau normalnya gitu. Ya. Konvensi pagelaran wayang itu melibatkan berapa orang tuh biasanya? Kalau normal misalkan yang umum lah sekarang dalang-dalang termasuk nayaga dan lain-lain gitu. Itu bisa mencapai 20 orang. 20 orang. 20 orang kalau normal. Ya kalau di reka-reka mungkin bisa jadi 10. Ya minimal 5 lah. Karena sekarang kebanyakan kalau misalkan wayang 1 atau 2 jam disebutnya pagelaran padat, itu paling secara gending pun bisa disiasati dengan kacapi misalkan, lalu juga perkusi, terus bass sekarang bahkan sudah mulai pakai keyboard juga, ya itu bisa tertolong lah. Di carangan ya, itu boleh ya. Tetapi uniknya ada ruh yang hilang ketika memang disimpulkan seperti itu gitu. Ya, pasti ada yang tereduksi. Ya, ya. Ya, tetapi apa boleh buat karena memang harus adaptif ya. Perkembangan zaman, teknologi termasuk itu juga tidak bisa dibendung kan. Tapi justru di samping itu ini juga satu persoalannya. Di satu sisi kita dituntut untuk adaptif itu, misalkan kita mengangkat lagu-lagu modern gitu. Walaupun dengan tetap tidak meninggalkan esensi gending-gending tadi, tetapi secara alat memang tidak bisa. Kalau misalkan gamelan yang asli kan di salendro, di pelog, madenda, udah selesai gitu. Yeah. Nah kalau lari ke diatonis memang bisa lari ke genre apapun, tapi ya itu tadi ada ruh yang hilang gitu. Yeah. Ada dilema sebetulnya. Walaupun sebetulnya boleh saja kan salendro diganti gitu kan, tetapi itu ada yang hilang ya. Ya, ada yang hilang. Secara kebatinan. Nah, kan? Kebatinan itu. Suasana kebatinannya berbeda kan antara saron dengan keyboard kan gitu. Sebetulnya kan sama kok. Sama. Bisa diganti kan gitu. Ada digital kan. Bisa ditiru begitu, tetapi ya itu tadi tetap butuh ya hadir gitu ya. Kalau di Sunda mah siupna gitu kan. Siupna teh kasirep gitu. Ya itu. Nah, termasuk ya kalau mau radikal gitu, ini panggung virtual ini juga bisa kan sebetulnya. Iya, betul. Bikin jagat di sini. Iya, betul. Ya kan? Jagatnya kita di sini gitu. Kemudian kita bermain. Iya. Kan untuk menyiasati ya era sekarang. Betul, ya. Bahkan dari cerita pun sebetulnya bisa durasinya bisa, kalau mau radikal ya bisa short kan gitu. Ya, bisa Kang. Semacam umpama tokoh monolog begitu. Saya juga quote kan gitu. Pernah coba Kang. Ternyata masyarakat bisa menerima itu dan bisa itu dianggap bagian dari inovasi yang cukup bagus lah gitu. Oke. Atuh kita sekarang. Nah, cuman masalahnya di mana? Kan permasalahannya kita tuh masih keterbatasan di alat Kang. Alat, lalu juga kan kalau dulu tuh pikirannya bikin sesuatu dari audio visual itu memerlukan peralatan yang mahal gitulah. Tapi pada akhirnya sekarang udah terbayang tuh ternyata ku HP hiji bisa gitu. Nah, itu kenapa jadi persoalannya itu sebetulnya kembali ke ini ya. Iya, betul. Karena ngedul atau hoream atau sekarang tuh ketika sudah menyadari titik itu, pabelit jeung urusan behas. Di waktu ternyata. Oke. Jadi masih ya persoalannya berkelindan banyak hal betul. Ya. Nah, tapi dengan begini kita ngobrol paling tidak kita ada semacam spirit lah untuk ya kita mencoba gitu ya. Ritmanya dibangun, diciptakan. Memang tidak dipungkiri stomach doesn't wait, beas kan gitu. Bagaimana kita mau berkreasi, berkarya ketika perut lapar. Nah, itu mesti selesai dulu ini satu.
Oke, menarik teman-teman. Kalau orang-orang sekarang mah, anak-anak sekarang insight gitu. Nah, iya. Dari seorang dalang muda Ki Cepi biasa begitu. Ya lebih pada sekarang kita butuh ruang, kalau menurut saya Kang ya, ini sangat urgent sebetulnya. Kita butuh ruang ekspresi bersama. Artinya padepokan-padepokan itu perlu duduk bersama, memikirkan bagaimana kita membuat gerakan yang besar lah katakan. Karena ini butuh gebrakan kalau buat sekarang. Kalau perlu kita bikin kesepakatan, ayo kita bikin ruang di dunia digital, kita manfaatkan bersama gitu. Secara berkesinambungan gitu. Nah, cuman sampai hari ini saya belum menemukan ruang itu di mana gitu. Terutama di Tasik lah, itu belum ada. Bisa. Jadi jagat alit, jagat maya kan sebetulnya kita bisa menciptakan, kita bisa menciptakan panggung virtual itu. Ya. Ini juga boleh jadi salah satu langkah awal. Ya, betul. Iya kan? Nah, karena memang sampai saat ini, misalkan saya bermain ke padepokan A, sama kita kurang panggung gitu. Nah, kita harus mensiasati itu. Ya mungkin kalau panggung offline ya karena minim panggilan misalkan, minim acara. Tapi kan kalau panggung seperti ini bebas gitu. Mau jam 2, jam 3 kapan saja bisa. Jadi mungkin itulah sekarang kita butuh duduk bersama dan mendiskusikan bagaimana langkah bersama gitu untuk ke depan. Oke, panggung virtual perlu ya. Nah, itu yang urgent. Sip. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.